Hampir semua pemain yang dipanggil mengikuti pemusatan latihan telah tiba di Bali. Lalu bagaimana persiapan timnas jelang menghadapi Tiongkok dan Jepang? Kita akan bahas dengan analis sekaligus jurnalis sepak bola Firzi Idris. Selamat malam Firzi. Malam Nitya, apa kabar? Alhamdulillah baik. Kita juga menanti nih mudah-mudahan kondisi semua pemain baik ya. Tapi tidak hanya baik, kalau kita lihat kan Betul. sebenarnya setiap kali training camp ini pasti dikhususkan untuk siapa lawannya begitu ya. Kalau Anda lihat, apakah Ya, ada target atau tujuan khusus untuk Senin besok? ya pasti untuk beberapa pertandingan awal, beberapa hari awal mungkin hanya conditioning dulu ya, para pemain menempuh perjalanan jauh dari Eropa. Ini adalah kemewahan yang kita tidak dapat ketika timnas bermain di Sydney. Ketika timnas bermain di Sydney hanya ngumpul 2 hari, praktis tim itu lengkap hanya sehamin satu sebelum pertandingan. Sekarang punya waktu lebih, aklimatisasi terhadap udara di Indonesia juga penting bagi pemain-pemain Eropa kita karena Tom Hai udah bilang juga di podcastnya bahwa dia seperti kehilangan oksigen ya ketika menghadapi Bahrain kemarin karena memang suhu dan iklim yang lembab. Jadi lebih banyak waktu untuk beradaptasi di Indonesia lebih baik bagi mereka. Dan ya recovery dulu. Musim yang panjang kita harus ingat bagi para pemain. Tapi untuk beberapa juga musim masih jalan ya kayak Martin Paes Liga MLS baru setengah jalan. Tapi yang pasti aklimatisasi dulu, baru conditioning dan kemudian baru latihan teknik. Oke, jadi adaptasi dulu supaya juga lebih Ya, terbiasa karena kan memang ini adalah waktunya kita untuk di kandang ya. Tapi kan artinya ya, ekspektasinya tentu akan lebih tinggi melihat lawan Tiongkok tentu. nanti ya. Ada line up-nya masih menunggu tentu Ya. saja. Kira-kira fokus utama selain tadi memperbaiki kebugaran pemain akan apa saja nih Virsi? Ya, kalau bagi saya sih Nitya ya, kita kan kemarin itu laga lawan Bahrain kita menitik beratkan serangan kita di sektor kanan ya. Jadi 50% serangan tim nasional begitu masuk ke final third itu melalui sektor kanan. Sementara kita tahu di sini kita akan bermain tanpa Marcelino yang menjalani skorsing, akumulasi kartu, dan kemudian kita juga masih menanti kondisi Kevin Dix yang menciptakan 2 chance created dan hampir menciptakan assist pada pertandingan lawan Bahrain. Dan di poros kanan itu kayaknya yang harus mungkin Coach Patrick akan melihat ya, karena kita kehilangan Lino tadi dan kondisi Kevin masih belum dipastikan. Tapi tentu dengan kedatangan pemain-pemainnya kayak Yakob Sayuri, pemain-pemain seperti Egy Maulana Fikri yang tampil sangat luar biasa, 2 pemain itu di Liga 1 musim ini, kita harap mereka bisa menambal kekosongan yang ditinggalkan 2 pemain utama tersebut tadi nih Tia. Mungkin itu salah satu sektor yang mungkin Patrick akan lihat di TC nanti. Chemistry juga ya. Kalau misalnya memang tidak akan terlalu banyak Ya, perubahan, tapi kan tentu ya kita mesti lihat ya. ya betul, kita soal chemistry tentu itu jadi sorotan juga karena sejak awal 2024 sampai ronde laga Maret dari Justin Hubner hingga Joey Pelupesi kita punya 13 debutan bersama tim nasional dan jumlah itu akan bertambah karena kemungkinan besar Emil Audero akan mengambil posisi Martin Paes yang emang harus menjalani skorsing karena akumulasi kartu kuning. Jadi meningkatkan chemistry tentu akan menjadi agenda bagi Patrick Kluivert dan tim kepelatihan, terutama sekali setelah itu tadi ya ronde laga Maret di mana Patrick untuk pertama kalinya menukangi timnas tapi dalam kondisi yang less than ideal, Mhm. sangat tidak ideal dalam waktu persiapan. Oke, Anda katakan sendiri bahwa kali ini kita punya privilege atau kemewahan untuk paling tidak masa adaptasinya lumayan lah ya untuk nanti melawan Tiongkok. Tapi kalau bicara line up Betul. sendiri dengan kemewahan seperti ini, apakah artinya Ya. akan lebih banyak waktu untuk mulai meracik begitu ya? Iya betul. Ya betul, kita mungkin melihat sesuatu kalau ketika di Sydney Patrick memainkan status quo itu adalah suatu hal yang wajar ya, dia tidak melakukan perubahan terlalu banyak dari tim yang dilatih oleh Shin Tae-yong karena waktu itu dia memang
hanya punya praktis ya untuk latihan itu hanya 1 hari full, dan itu sangat tidak ideal apabila dia ingin mengubah keadaan. Dan keuntungan ada training camp ini, kita akan melihat para pemain lebih beradaptasi dengan keinginan Coach Patrick, karena ya dari konferensi pers awal pun disebutkan bahwa para pemain akan punya pendapat ya terhadap permainan taktik yang akan dimainkan timnas. Tapi tentu otoritas ada di tim pelatih dengan Coach Patrick, Coach Alex, Coach Denny, dan semua pasti akan mencari formasi terbaik untuk menghadapi tim China yang secara karakter juga pasti akan berbeda ya, Nitya, dengan Bahrain. China akan bermain dengan 4-4-2 diamond, formasi kesukaan pelatih Branko Ivanovic, dan mereka juga telah menjalani training camp mereka sendiri. Tanggal 25 ini mereka berkumpul, Nitya, di Shanghai, dan ini pasti mereka akan juga bersiap menghadapi karakter pemain kita untuk adu strategi nanti di Gelora Bung Karno pada tanggal 5 Juni. Tapi kalau tentu ada punya sendiri ya, tebak-tebakan sendiri, begitu prediksi sendiri ya, Firzi, mengenai siapa sepertinya yang akan diturunkan oleh Kluivert nanti. Apalagi tadi kuncinya ada di siapa yang akan mengganti Marcelino begitu. Ada Lily Pali sebenarnya yang beberapa hari terakhir selalu dibicarakan gitu. Kira-kira akan seperti apa dugaan Anda, langkah mana yang akan diambil oleh Patrick Kluivert? Ya betul, langkah besar ya, karena kalau kita ingat selain Marcelino juga kita tidak akan bermain tanpa Ragnar. Ragnar juga absen, bahkan dia absen dari pemanggilan timnas untuk pertama kalinya sejak dia dipanggil untuk laga melawan Vietnam ya pada ronde kedua. Tentu Vano kembali ke timnas setelah 2 tahun ya kalau pertandingan persahabatan, tapi kalau pertandingan resmi udah 3 tahun dia absen. Pemain 35 tahun, tapi dia sejak musim lalu terutama ya mencetak double goal double assist. Musim ini juga pada paruh pertama 5 gol dan 4 assist, luar biasa. Kemudian dia cedera, tapi setelah dia kembali dia juga mencatatkan langsung 2 gol dalam 3 pertandingan. Jadi pemain yang akhirnya menemukan kesempatan lagi bersama timnas, apakah dia akan masuk squad 30 akhir apa enggak gitu kita akan lihat. Tapi ini adalah bukti ya bahwa kerja keras Vano di Borneo dan penampilan timnya itu mendapat apresiasi dari Coach Patrick. Dan juga sebagai link up juga tentu sebagai pemain, salah satu pemain naturalisasi pertama yang juga satu-satunya pemain naturalisasi di Piala AFF ketika kita mencapai final 2016. Ini juga akan modal bagus bagi Vano untuk pengalaman yang dia punya di timnas dibagikan kepada skuad Garuda sekarang yang relatif muda ya, Nitya. Modalnya sudah oke, waktunya cukup, harusnya bisa memberikan yang maksimal melawan Tiongkok nanti. Tapi tentu saja tidak boleh kasih kendor ya. Terima kasih analis dan jurnalis sepak bola Firzi Idris sudah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Selamat malam. Ya, sama-sama, selamat malam Nitya.